Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjuna Sandya Arsanariama dengan NPM 24081011019 dari Prodi Informatika dan dari kelas G746 Agama Islam. Kali ini saya akan memaparkan argumen saya tentang video yaitu di channelnya Guru Gembul yang berjudul eksklusif cuma di sini Coki curhat soal agamanya #bebas bersyarat. Oke, langsung saja kita lanjut ke pendapat pertama oleh Coki Pardede. Oke, pada pendapat pertama, Coki Pardede mengatakan bahwa terlepas dari Tuhan itu ada ataupun tidak ada, itu tidak penting karena manusia hanya menjalankan kehidupan untuk menjalankan suatu. Seperti ini klipnya. Tuhan ada atau tidak itu penting, itu mungkin antara penting dan tidak penting ya kalau buat gue. Karena pada akhirnya terlepas dari apakah dia itu ada atau tidak ada, apakah dia ada tapi sesuai dengan apa yang kita harapkan atau tidak, terlepas dari pertanyaan itu, sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana kita mengisi kehidupan yang udah terjadi sekarang ini untuk jadi sesuatu gitu. Oke, untuk pendapat pertama, kali ini saya kurang setuju. Dikarenakan keberadaan Tuhan itu penting. Karena jika tidak ada Tuhan, lalu siapa yang menciptakan dunia ini beserta isinya? Siapa yang menciptakan kehidupan ini di dunia ini yang terdiri dari kita manusia, hewan ataupun tumbuhan yang ada di muka bumi ini? Lalu siapa yang menggerakkan matahari dan alam semesta kita? Bukankah ada suatu entitas yang maha besar lagi maha segalanya yang dapat mampu melakukan itu semua? Karena sejatinya tidak ada makhluk lain selain maha pencipta itu sendiri yang dapat melakukan itu semua. Jadi saya kurang setuju dengan pendapat Coki Pardede untuk pendapat pertama ini. Oke, lanjut saja kita ke pendapat yang kedua. Oke, untuk pendapat yang kedua, Coki Pardede mengatakan bahwa seringkali orang-orang berdebat tentang bahwa Tuhan itu ada ataupun tidak ada, hingga saling menghina satu sama lain. Tapi orang tersebut ternyata tidak ada sumbangsinya kepada masyarakat. Contohnya sebagai berikut. Dan kebanyakan perdebatan filosofis yang terjadi itu adalah apakah Tuhan ada dan tidak ada. Bahkan ini dilakukan oleh sebagian ateisme juga ya, orang-orang ateis ini dilakukan apakah Tuhan ada dan tidak ada, perdebatannya di situ tanpa dia sebagai individu bisa memberikan sumbangsi apa-apa kepada masyarakat gitu loh. Jadi dia terjebak di situ gitu. Oke, untuk pendapat yang kedua ini saya cukup setuju dengan pendapat dari Coki Pardede, di mana orang seringkali berdebat tentang Tuhan itu ada maupun tidak ada, bahkan seringkali menghina satu sama lain dengan dalih membela agama. Namun di masyarakat mereka malah dicap sebagai tanda kutip sampah masyarakat, dikarenakan perbuatannya entah itu sering mencuri, sering berbuat onar dan lain sebagainya. Daripada memperdapatkan hal-hal yang kurang esensial ini, lebih baik kita sebagai manusia memberi sumbangsih kepada masyarakat sekitar kita, entah itu sering berbagi, sosialisasi ke masyarakat, dan lain sebagainya. Sebab Tuhan menciptakan manusia di bumi ini untuk berbuat kebaikan, maka dari itu kita sebagai manusia tentunya harus berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Oke, langsung saja kita lanjut ke pendapat yang ketiga. Pada pendapat ketiga, Coki Pardede mengatakan bahwa terlepas dari adanya akhirat atau tidak, setelah kita mati nanti, kita selagi manusia hendaknya kita melakukan yang terbaik selagi kita masih bernafas di bumi ini. Berikut ini adalah klipnya. Terlepas apakah akhirat itu ada atau tidak, tapi keindahan dari kehidupan yang terbatas adalah kita jadi menghargai bahwa hidup kita nih ada selesainya, dan semasa inilah let's make the most of it gitu. Mari kita buat yang terbaik dari masa yang terbatas ini, sehingga buat gue surganya adalah pada akhir hayat gue saat gue udah tua dan gue sekarat, gue bisa dengan tenang mengatakan bahwa saya puas. Untuk pendapat yang ketiga ini saya setuju dengan pendapat Coki Pardede, karena kita sebagai manusia dengan masa hidup yang singkat hendaknya melakukan yang terbaik bagi kehidupan kita saat ini agar kita tidak menyesal nanti ketika kita meninggal nanti dan saat di akhirat nanti. Hendaknya kita melakukan sebanyak-banyaknya kebaikan dan melakukan dosa sekecil-kecilnya, karena itulah esensi hidup dari manusia, berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya kepada semua orang. Oke, kita lanjut ke pendapat yang terakhir. Untuk pendapat yang terakhir, Coki Pardede mengatakan bahwa seringkali
orang menghakimi mana agama yang salah dan mana yang benar. Dan Coki mengatakan bahwa bagaimana Anda yang salah dan membuat Tuhan yang benar itu marah. Berikut adalah klipnya. Ada pertanyaan yang mengatakan, bagaimana kalau Anda salah? Saya balik, bagaimana kalau Anda salah? Oh, jadi kalau ateis itu cuma 50-50. Yes. Ada dan tidak ada. Ada dan tidak Tapi kalau ada. yang misalkan beragama, 1 berbanding 2.500. Iya, dan bagaimana kalau ternyata Anda yang beragama ada di agama yang tanda kutip salah, dan setiap hari Anda hanya bikin Tuhan yang benar makin marah? Untuk pendapat yang terakhir ini saya kurang setuju, dikarenakan menurut pendapat saya tidak ada agama yang salah. Yang salah adalah oknum-oknum yang beragama itu sendiri. Sebab setiap agama di dunia ini diciptakan itu untuk selalu mengajarkan kebaikan, entah itu sama manusia, sama makhluk hidup, maupun sama sang pencipta itu sendiri. Kita sebagai manusia juga jangan menghakimi agama orang seenaknya, juga dikarenakan kepercayaan setiap orang itu berbeda-beda. Jadi jangan memaksakan pendapat kita ke orang lain. Oke, untuk kesimpulan dari pendapat-pendapat Coki dan pendapat saya tadi, yaitu kita sebagai manusia hendaknya jangan memperdebatkan hal-hal yang bersifat kurang penting, seperti mana agama yang benar dan mana yang salah. Sebab tidak ada agama di dunia ini yang salah. Semua agama itu selalu mengajarkan kebaikan. Daripada memperdebatkan hal-hal seperti di atas, lebih baik kita sebagai manusia melakukan kebaikan sebanyak mungkin di dunia ini selagi kita masih hidup. Sebab Tuhan menciptakan manusia itu untuk berbuat kebaikan di muka bumi ini. Sebarkan kebaikan tanpa membeda-bedakan, sebab kita semua sama di mata Tuhan. Oke, cukup sekian pemaparan argumen dari saya tentang pendapat Coki Pardede di video sebelum-sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.